Community atau komunitas merupakan kata penting yang kita akan banyak belajar di tahun ini. Sebab setiap kita dibutuhkan dan membutuhkan komunitas. Nah, bulan ini kita akan belajar subtema kita tentang identity atau identitas. Nah, judul khotbah saya pagi ini adalah identitas yang benar atau true identity. Katakan bersama saya, identitas yang benar. 2, 3. Tahukah Anda bahwa hanya orang yang memiliki identitas dengan benar, maka hidupnya akan bisa menjadi berkat bagi komunitasnya. Saya ulang lagi. Hanya orang yang menemukan identitas diri dengan benar, maka orang itu akan bisa jadi berkat bagi banyak orang. Sebaliknya, orang yang identitas dirinya rusak, orang yang identitas dirinya salah, orang yang identitas dirinya hancur, pasti akan menjadi sumber masalah, menjadi yaitu suatu troublemaker bagi komunitasnya. Nah, kalau Anda amati, lihat orang-orang yang menjadi sumber masalah di keluarga, sumber masalah di pekerjaan, sumber masalah di gereja, sumber masalah di komunitas, seringkali adalah orang-orang yang tidak punya identitas diri dengan benar. Nah, identitas tidak hanya bicara soal nama saudara, tanggal lahir, di mana Anda tinggal, dan sebagainya. Tapi ada hal yang jauh lebih penting dari sekedar hal itu. Nah, saya coba mau tanya dulu. Saya mau tes, siapa tahu ada saudara yang sudah tidak tahu identitas saudara. Ya, tolong yang saya panggil namanya, tolong bangkit berdiri. Ya, saya panggil Juminten Kusuma. Tolong berdiri. Oh, tidak ada. Saya panggil Bobby Hendrawan Ajaib. Angkat tangan. Enggak ada. Saya mau panggil Lydia Pratama. Oke, masih sadar diri. Tepuk tangan yang meriah, ya kan? Nah, ada banyak orang hari ini sudah mulai lupa siapa dirinya. Tetapi mari kita lihat, identitas diri yang dimaksud adalah apa? Yaitu kesadaran seseorang akan siapakah dirinya. Ayo ucapkan bersama saya, kesadaran seseorang akan siapa dirinya. 2, 3. Kesadaran seseorang akan siapa dirinya. Yaitu bagaimana orang itu mengenal dirinya sendiri. Nah, saudara sekalian, Anda harus mengerti bahwa semua kita harus punya identitas diri yang benar. Artinya begini, saudara harus sadar, Anda harus kenal siapakah diri Anda sesungguhnya. Mungkin Anda berkata, Pastor Lukas, saya ingat siapa saya tahu kok siapa diri saya. Nah, hati-hati. Karena seringkali banyak orang sebenarnya merasa diri sudah kenal dirinya, padahal dia tidak kenal dirinya dengan sesungguhnya. Nah, hati-hati bahwa identitas diri kita tidak ditentukan oleh masa lalu kita. Setuju kan? Amin. Identitas diri saudara tidak boleh ditentukan oleh apa kata orang atau oleh apa kondisimu hari ini. Tapi identitas diri kita yang benar adalah ditentukan oleh apa yang Tuhan katakan buat saudara dan saya. Katakan yes. Sehingga saat orang mengenal, sadar tentang siapa dirinya sebenarnya di hadapan Tuhan, itu akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi apa yang dipercayainya. Ini bukan cuma bicara soal iman kita pada Yesus, tapi apa yang kau percayai, yang bisa kau capai, yang bisa kau alami. Nah, ini tentang belief. Nah, dengar baik-baik. Setiap pagi, saudara sekalian, ketika Anda mau pergi, Anda pasti berdiri di depan cermin. Siapa yang pagi ini sudah berdiri di depan cermin? Angkat tangan. Pasti semua sudah ya. Nah, saya mau tanya dengan Bapak Ibu. Pada waktu di depan cermin, ya, yang Anda lihat di cermin siapa? Ditanya, yang di depan cermin siapa? Mertua, Pak. Itu kepahitan sama mertuanya, saya tahu. Yang di depan cermin yang Anda lihat siapa? Diri Anda sendiri. Nah, saya mau tanya sama saudara. Setiap kali Anda di depan cermin dan lihat dirimu sendiri, kau sedang lihat siapa di cermin itu? Apakah kau lihat, aduh, orang gagal, orang bohoki,
Orang, hidupnya tidak pernah ngalami mujizat. Atau saudara lihat dirimu di cermin dan berkata, aha, ini orang paling hoki se-Philadelphia. Aha, ini orang paling bahagia se-Philadelphia. Amin. Nah, saudara sekalian, itu adalah apa yang menjadi belief saudara, apa yang kau percayai. Bahkan itu akan menentukan apa? Nilai-nilai yang Anda pegang. Value yang Anda pegang. Gini saudaraku, kalau saudara saya titipi barang dan saya bilang tolong titip ya. Nah, Anda tanya ini apa? Pokoknya titip aja. Anda nggak tahu nilainya, maka jujur Anda akan memperlakukan barang itu sembarangan. Betul apa betul? Tapi kalau saya bilang, ini nilai barangnya 100.000 US dollar. Oh, saudara akan bilang apa? Waduh, hati-hati nih, harus disimpan baik. Nah, dengar. Kalau saudara punya identitas diri yang salah, kemudian kau lihat, nilai hidupku buruk. Makanya gak heran, ada orang yang sudah percaya Yesus, masih terus ke kasino. Ya kan? Kenapa? Karena nilai dirinya adalah buruk. Dia anggap bahwa dia tidak bisa berubah. Dia anggap bahwa dia tidak akan pernah mengalami yang namanya pemulihan Tuhan. Tapi kalau saudara punya identitas diri yang benar, aku berharga dan mulia di mata Tuhan. Semua dosa yang mengerikan itu gak pantas buat aku. Karena Yesus cinta dengan saya. Maka saudara akan hidup benar di hadapan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Kata amin. Bahkan apa yang dikerjakannya serta tujuan hidupnya. Dengar baik-baik, semua dimulai dari apakah saudara mengenal, sadar siapakah diri Anda sebenarnya. Saudara sekalian, satu kali di sebuah kota kecil, di sebuah negara di Eropa, ada seorang bangsawan yang kaya raya. Rumahnya mansion besar. Perkebunannya, perusahaannya, kekayaannya luar biasa. Tapi bangsawan ini sudah sebatang kara. Dia tinggal sendirian karena keluarga yang lain sudah dalam keadaan mati. Dan saudaraku, ini bangsawan punya beberapa karyawan. Tapi salah satunya adalah pegawai yang sudah setia mengabdi, melayani dia berpuluh-puluh tahun. Satu kali sebelum bangsawan ini meninggal, dia memanggil hamba pegawainya ini yang sudah setia. Dia memberikan sepucuk surat dan dia berkata, ini surat penting, tolong kamu simpan baik-baik. Ini sangat penting. Maka hamba itu berkata, baik Tuhan. Dan ini surat merupakan tanda terima kasihku. Karena kamu sudah mengabdi setia kepadaku sekian lama. Tolong kamu simpan baik-baik. Baik Tuhan. Tapi rupanya si pembantu ini buta huruf. Tidak lama setelah tuannya mati, dia masih tetap dalam keadaan biasa dengan pegawai-pegawai yang lain. Tetap dalam keadaan sederhana, membersihkan rumah, mengerjakan walaupun tuannya sudah tidak ada. Dan Anda tahu surat penting yang merupakan tanda terima kasih tuannya. Dia tempelkan di dinding di kamar, di rumahnya, di ruang tamu. Dan setiap kali dia ketemu dengan teman-teman, dia bilang, itu surat, ini surat penting dari tuanku. Sebagai tanda terima kasihku. Nah, teman-temannya juga buta huruf. Sampai satu kali ada seorang yang bertemu dan dia bisa baca. Kamu tahu ini surat apa? Surat apa emangnya? Kamu adalah ahli waris dari semua kekayaan tuanmu yang sudah mati. Yang benar, betul ini tertulis dan sebagainya. Dan Anda tahu, sejak dia tahu itu, hidupnya berubah. Tahukah Anda hari-hari ini, iblis dan dunia sedang menipu saudara. Setiap kali engkau lihat dirimu, engkau orang gagal, engkau orang yang bermasalah, engkau orang yang kalah, engkau orang yang tidak dicintai, engkau kesepian, dan sebagainya. Sebenarnya Alkitab kita sudah menuliskan, sejak kita percaya Yesus, saudara adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Orang-orang yang tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Engkau orang-orang pilihan Tuhan. Engkau orang-orang yang sangat menerima anugerah yang besar. Engkau adalah orang-orang yang paling bahagia. Katakan amin. Dan perlu ada yang menolong untuk membacakan buat saudara. Dan doa saya biar khotbah pagi ini mencelikkan mata kita semua. Untuk saudara kenal sesungguhnya
Apa identitas dirimu di dalam Yesus? Katakan bersama saya dicintai Tuhan. Saya berhasil, saya mulia, saya diberkati Tuhan, saya bahagia. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Katakan haleluya. Sekali lagi hanya orang yang punya identitas diri yang benar, dia bisa menjadi berkat bagi komunitasnya. Nah, kita akan lihat dari Alkitab. Ada 2 contoh tokoh Alkitab yang kita akan periksa. Yang pertama adalah Raja Saul. Seorang raja Israel yang pertama. Ternyata dia, kalau Anda baca di Alkitab, seorang raja yang saudaraku, identitas dirinya rusak. Pemimpin yang identitas dirinya rusak. Dia tidak kenal betul siapa dirinya. Seperti apa yang Tuhan lihat. Nah, saudaraku, kalau Anda baca di Alkitab, itu akibat orang yang identitas dirinya rusak itu mengerikan sekali. Nah, kita belajar yuk, apa sih akibat identitas diri yang rusak dari Saul? Dan ini dialami banyak orang ketika identitas dirinya masih rusak. Apa yang dialami? Minder. Orang yang identitas dirinya rusak, hidupnya akan minder, merasa rendah diri, merasa tidak layak. Nah, dengar baik-baik. Kalau Anda baca dalam 1 Samuel, pada waktu Tuhan yang memilih Saul untuk jadi raja atas Israel, itu sampai akhirnya di depan semua rakyat Israel dikumpulkan oleh Nabi Samuel. Di antara 12 suku Israel, Nabi Samuel berdoa, Tuhan, dari suku siapakah yang kau pilih jadi raja? Di depan semua rakyat, akhirnya terpilihlah suku Benyamin. Kemudian dari suku Benyamin, dari keluarga siapa yang terpilih jadi raja? Akhirnya ketemu dari keluarga Kisi, ayah Saul. Dari siapakah di antara keluarga Kisi yang terpilih? Dan ternyata Tuhan ngomong, yaitu Saul. Dan pada waktu Saul dipanggil untuk maju, Saul gak ada di tempat. Alkitab berkata, Saul sembunyi di antara barang-barang. Dan Anda tahu Tuhan ngomong gini, panggil dia, suruh orang panggil dia. Dan waktu dipanggil, Saul berdiri. Dia lebih tinggi sebahu daripada teman-teman bangsanya. Anda tahu Saul punya kelebihan, dia lebih tinggi, ganteng, keren, gagah. Tapi dia minder, dia merasa rendah diri. Dan Anda tahu saudaraku, ini adalah keadaan gara-gara gambar diri, identitas diri yang rusak. Tahukah Anda apa yang terjadi dalam keadaan seperti itu, saudaraku? Itu akan membuat orang mengalami kehancuran. Kenapa? Dengar baik-baik. Tuhan mau kita rendah hati, tapi bukan rendah diri. Cuman beberapa orang. Tuhan mau kita rendah hati, bukan rendah diri. Anda tahu sebenarnya orang rendah diri itu bukan rendah hati. Orang rendah diri adalah orang yang sombong. Kenapa? Karena dia takut dipermalukan. Dia takut diketawain. Dia takut selalu dilecehkan. Dengar baik-baik. Kita harus rendah hati. Tapi tidak boleh rendah diri. Tepuk tangan yang meriah kemuliaan Tuhan. Kata amin. Akibat identitas diri yang rusak adalah mudah terluka. Tahukah Anda? Saul ini gampang terluka. Kenapa? Identitas dirinya enggak benar. Kalau Anda nanti baca di Alkitab, pada waktu Samuel sudah ngurapi di depan rakyat Israel jadi raja, tiba-tiba ada segerombolan orang-orang dursila yang ngejek Saul dan ngomong gini, siapa Saul itu? Anak Kisi. Emangnya dia bisa pimpin kita jadi raja, mengalahkan musuh-musuh kita? Nah, Alkitab berkata, Saul pura-pura tuli. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau pura-pura tuli sebenarnya Saul dengar tidak? Halo, dengar tidak? Ejekan dulu. Dengar, tapi kalimat itu melukai hidupnya. Dengar baik-baik. Orang yang gampang terluka, gampang kemudian menjadi benci, kecewa. Coba cek, sebenarnya dia belum punya identitas diri yang benar di dalam Tuhan. Dan hati-hati, orang yang terluka seringkali akan cenderung melukai orang lain. Kalau orang mau hidupnya jadi berkat, dia harus sembuh dulu dari lukanya supaya dia jadi berkat bagi orang lain. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Kata amin. Saudara tahu, beberapa hari ini kita heboh. Seorang pemuda Indonesia yang lagi sekolah, yaitu doktor, ambil gelar doktor di Eropa, di Inggris. Ternyata jadi pemperkosa laki-laki, dikatakan 190 orang lebih. Ini pemuda laki memperkosa 190 orang laki-laki. Dan setelah dicek ternyata, Anda tahu,
saudaraku, ternyata dia adalah anak dari keluarga orang kaya di Indonesia. Bahkan rumahnya pun sampai, saudaraku, oleh wartawan di syuting. Dan orang tuanya diwawancarai. Dan saya bisa dapat sebuah berita bahwa kenapa pemuda yang kaya, pemuda yang sangat pandai ini justru jadi pemperkosa dan sekarang divonis, dihukum penjara seumur hidup. Anda tahu ternyata karena pada waktu dia kecil, dia adalah korban pemerkosaan dari pamannya berkali-kali. Dia diperkosa oleh pamannya laki-laki dan ini pemuda sejak kecil jadi terluka. Dan Anda tahu, orang yang sakit akan cenderung menyakiti yang lain. Orang yang terluka cenderung melukai yang lain. Hari ini, dengar baik-baik, apapun yang menjadi persoalan kita, luka di masa lalu, izinkan Yesus menyembuhkan kita dan kita mengampuni. Dan Anda tahu bagi orang tua, please, jangan cuma sibuk cari duit. Kalau Anda cukupi anak Anda dengan uang semuanya, itu belum cukup. Anda tahu orang tuanya kaget. Kenapa ini anak tidak pernah cerita masa lalunya? Karena orang tuanya pikir hanya diberi uang, sudah beres. Hari ini Anda harus bangun komunikasi yang dekat dengan anak-anak saudara. Supaya mereka berani cerita apa yang mereka alami. Supaya mereka disembuhkan dan alami pemulihan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Apa akibat identitas diri yang rusak? People pleaser. Maaf saya nggak terjemahkan kalimatnya di Indonesia. Tapi sebenarnya arti people pleaser adalah penjilat manusia. Anda ngerti saudaraku, kenapa? Raja Saul ini karena tadi dia terluka oleh penolakan. Maka, saudaraku, kalau Anda baca di Alkitab, Saul lebih takut kehilangan dukungan rakyat. Lebih takut kehilangan dukungan orang daripada takut akan Tuhan. 2 kali diperintahkan Tuhan. Yang pertama, tunggu Samuel datang, baru akan ada mezbah sebelum perang. Tapi karena rakyat meninggalkan Saul, maka Saul ketakutan. Dan dia akhirnya memberanikan diri memimpin mezbah yang harusnya hanya Nabi Samuel. Dan Anda tahu saudaraku, ini adalah sesuatu yang harus kita waspadai. Ada banyak orang menjadi people pleaser. Yang penting dia pikir kalau sampai orang menyukai dia, hidupnya berarti. Tapi kalau orang gak suka dia, reject dia merasa tidak dicintai. Dengar baik-baik, hidup kita tidak ditentukan oleh orang lain. Hidup kita ditentukan oleh Tuhan sendiri. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Lihat zaman sosial media sekarang. Kalau orang posting sesuatu di Instagram, di YouTube, atau mungkin juga di saudaraku Facebook, kalau ada banyak yang like, hidupnya akan bahagia. Sampai ratusan yang like, dia bahagia. Sampai nyanyi, ku kan terbang tinggi, tak kembali lagi. Tapi kalau dia posting sesuatu dan tidak ada yang like, dia mulai stres. Dan akhirnya karena tidak ada yang like, dia like sendiri. Saudaraku. Itu ternyata adalah orang yang gambar identitas dirinya belum benar. Apalagi penakut, a coward, pecundang. Lihat Saul yang diurapi, Saul yang dipakai Tuhan. Waktu hadapi tantangan Goliat, dia ketakutan. Nah, ada banyak orang hari-hari ini jadi penakut. Kenapa? Karena sebenarnya identitas dirinya itu masih rusak. Bahkan Saul dan semua orang yang identitas dirinya belum benar, masih rusak, mudah tersinggung. Hanya gara-gara nyanyian para wanita yang mengunggulkan Daud lebih hebat daripada Saul. Dia tersinggung, dia mulai iri sama Daud. Ada banyak orang baperan, gampang tersinggung. Kenapa? Karena identitas dirinya belum benar di dalam Tuhan. Bahkan insecure, rasa tidak aman. Harusnya Saul bersyukur punya pegawai, bahkan punya menantu Daud yang sangat dipakai Tuhan. Tapi dia tidak rasa aman, dia merasa terancam. Berapa banyak orang hari ini hidupnya insecure. Gak cuma anak-anak muda, yang tua-tua juga. Dulu di Indonesia doa-doa, puasa-puasa, pingin ke Amerika. Gitu. Pokoknya Amerika. Sampai di Amerika, kemudian gak rasa insecure lagi. Gak rasa secure, gak rasa aman lagi. Tuhan mau pulang aja, mau pulang. Gitu. Nanti sudah pulang Indonesia. So, kaget di sana. Dan kemudian, lah kok sekarang begini Indonesia. Mau balik pulang Amerika. Paman Trump belum mengizinkan. Nah makanya hari ini, kalau saudara di antara miliatan manusia, di antara ratusan juta penduduk Indonesia, saudara bisa ada di Philadelphia, Amerika. Syukuri karena Tuhan punya rencana yang terbaik. Yang tidak tepuk tangan itu masih lebih tepuk tangan mari bagi Tuhan Yesus. Amin.
Apalagi akibat orang yang kehilangan identitas diri. Identitas dirinya rusak. Kehilangan arah. Hidupnya penuh confusion. Bingung. Gak tahu apa yang harus dikerjakan. Kalau Anda baca di Alkitab, Raja Saul sampai karena gak ada guidance dari Tuhan. Gak bingung apa yang harus dikerjakan. Dia sampai panggil arwah Nabi Samuel yang sudah mati. Padahal itu tidak boleh. Dan Anda tahu yang datang bukan Nabi Samuel, tapi setan. Dan Anda ngerti, saudara, akibatnya apa? Saul mulai kerasukan setan dan telanjang semalaman. Hati-hati, ada banyak orang hari-hari ini kayak nggak tahu apa yang harus dikerjakan, bingung, nggak ada pegangan. Karena apa? Karena identitas dirinya masih rusak. Dan berikutnya, orang yang identitas dirinya rusak adalah memilih jalan pintas. Dia selalu pikir apa yang jadi jalan pintas. Akhirnya Saul dia bunuh diri. Bahkan ada banyak orang ketika gambar identitas dirinya belum benar, masih rusak. Waktu hadapi konflik dalam keluarga, dia memilih cerai. Dan ada berapa banyak orang ketika hadapi pergumulan konflik proses dalam komunitas, dia memilih mengundurkan diri, memisahkan diri dari komunitas. Dan itulah kengerian kalau orang identitas dirinya masih rusak. Itu sebabnya doa saya, biar khotbah hari ini menolong saudara untuk bisa membaca, mengerti apa identitas kita yang benar di dalam Yesus. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, kita belajar berbeda dengan Daud. Daud adalah seorang yang memiliki identitas diri yang benar. Mana buktinya? Lihat dari apa yang Daud tulis dan ucapkan. Yuk kita baca sama-sama dalam Mazmur 139 ayat 14. Semua baca keras. Ini juga untuk setiap kita. Semua baca 2, 3. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku apa? Dahsyat dan ajaib. Stop sampai sini. Saya mau tanya, saudara bisa mensyukuri ciptaan Tuhan dalam diri saudara? Amin. Atau ada yang terus keluh, kenapa hidungku pesek? Nah, dengar baik-baik, itu orang masih identitas dirinya rusak. Tapi kalau orang identitas dirinya benar, ayo baca sama-sama dari awal. 2, 3. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku apa? Dahsyat dan ajaib. Terus, ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadari. Daud berkata, aku benar-benar menyadari bahwa aku ini ciptaan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Saudara juga harus menyadari, saudara dan saya ciptaan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. I praise you because you made me in amazing and wonderful way. Saudaraku, sadari kita diciptakan Tuhan dengan cara amazing, dengan cara ajaib, dan cara yang luar biasa indahnya. What you have done is wonderful. I know this very well. Ini yang paling penting. Saudara harus tahu betul, saudara itu luar biasa. Katakan amin. Saudara ingat, Alkitab menjelaskan, Tuhan ciptakan kita manusia berbeda dengan ciptaan yang lain. Waktu Tuhan ciptakan alam semesta, dia cuman berbicara, jadi. Waktu Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan, dia cuman berbicara, jadi semua tumbuhan. Waktu Tuhan ciptakan binatang, semua jadi. Tapi ada waktu Tuhan ciptakan manusia, dia turun tangan. Tangan Tuhan mulai ambil tanah liat, dan dia bentuk. Alias saudara dan saya bukan hasil pabrik. Tidak ada yang amin. Saudara bukan pabrikan. Tapi kita diciptakan oleh tangan Tuhan. Kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Kita ini handmade-nya Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Manusia kita ini, saudaraku, kita ini diciptakan Tuhan segambar serupa dengan Dia. Makanya hari ini saudaraku, Anda harus sadar seperti Daud, aku benar-benar menyadari kejadianku dahsyat dan ajaib. Di antara sekian ratus ribu sperma yang orang tua saya, ayah saya tembakkan ke mama, ada satu yang jadi pembuahan dan jadilah saya. Itu karena kita dahsyat dan ajaib. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, kehidupan Daud bisa menjadi berkat bagi komunitas dan bangsanya. Kenapa? Akibat dia memiliki identitas diri yang benar dalam Tuhan. Saudara jangan bilang begini, oh pantas Pak, Daud identitas dirinya benar karena dia dari keluarga yang bahagia. No. Kalau Anda baca pelajari,
Sebenarnya kondisi keluarga Saul, Kisi ayah Saul, jauh lebih baik daripada Isai ayah Daud. Saudara tuh, Anda harus ngerti bahwa Kisi lebih kaya daripada Isai ayah Daud. Buktinya apa? Kambing domba yang dimiliki oleh ayahnya Kisi hilang. Berarti kambing dombanya banyak. Tapi Isai ayah Daud cuma mempercayakan 2-3 ekor domba. Alias Isai tidak sekaya Kisi ayah Saul. Tetapi dengar baik-baik. Daud juga mengalami banyak pergumulan seperti kita. Daud mengalami begitu banyak persoalan. Tapi karena dia kenal identitas dirinya, maka hidupnya dahsyat dan ajaib. Hari ini saya mau tolong saudara, biar Tuhan Roh Kudus menolong saudara untuk membuka mata saudara siapa kita di hadapan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, mari kita belajar the power of true identity. Kuasa yang akan kau sudah alami kalau engkau menerima identitas diri yang benar itu adalah apa? Ada 4M. Yang pertama, mau terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Mau terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Lihat bagaimana Daud menyadari identitas dirinya. Dia peroleh dari Tuhan. Bukan dia peroleh dari apa kata dunia, oleh apa masa lalunya, tetapi dari Tuhan. Itu sebabnya ia terus mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia tidak mau menjauhkan diri daripada Tuhan, tapi dia terus mendekat. Tadi dalam Mazmur 139, waktu Daud berkata, kejadianku dahsyat dan ajaib. Kapan dia bisa berkata itu? Ayat-ayat sebelumnya, coba kita lihat Mazmur 139 ayat 7-10. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu Tuhan? Alias Tuhan, aku gak mau jauh dari engkau. Tuhan, aku sadar aku perlu Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ayat 8, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau Tuhan. Ayat 9, jika aku terbang dengan sayap fajar. Zaman itu belum ada Singapore Airlines. Tapi Daud ternyata menginspirasi Wright bersaudara. Harusnya pencipta penemu kapal terbang bukanlah Wright bersaudara. Daud, aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut. Ayo baca sama-sama ayat 10. Semua baca. 2, 3. Juga di sana tanganmu akan apa? Menuntun aku. Terus, dan tangan kananmu memegang aku. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kamu lihat. Anda lihat itu dalam The Message Bible. You find me in a minute. Alias, Tuhan itu tidak jauh dari saudara. Ada yang amin. Dia dekat dengan saudara. Sekejap engkau menemukan dia. You are already there waiting. Tuhan sudah selalu ada menunggu saudara. Nah, mari kita belajar. Bahwa orang yang mengenal identitas diri dengan benar, dia akan mau terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kenapa? Saya beri contoh sederhana. Coba lihat gambar ini. Kalau iPhone saudara rusak, siapa yang paling ngerti handphone ini dan paling bisa memperbaiki handphone ini? Tidak lain adalah apa? Next, itulah perusahaan Apple. Karena Apple lah yang merancang dan yang menciptakan. Next. Kalau sampai mobil Honda Odyssey rusak. Maaf, saya bukan sales Honda Odyssey. Harusnya dapat bagian ini. Kalau sampai ada problem, siapa yang paling mengenal dan paling bisa memperbaiki? Itulah penciptanya. Dan kalau sampai manusia, next, mengalami persoalan, bingung siapa dirinya, yang paling tahu dan yang merancang dan menciptakan manusia adalah Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Makanya saya heran kalau sampai ada orang tambah jauh dari Tuhan, kecewa sama Tuhan, marah sama Tuhan, ngancam Tuhan. Kalau sampai aku nggak dituruti doaku, aku akan tidak ke gereja lagi. Maaf, itu orang justru sebetulnya akan semakin hancur. Karena ketika engkau rajin ibadah, engkau baca Alkitab, engkau dekat dengan Tuhan, di situ perancang kita, pencipta kita, Tuhan Yesus, yang akan bisa memulihkan hidup saudara dan memperbaiki dan berkata, nak, you are special. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan.
Yang kedua, kuasa dari identitas diri yang benar adalah menang atas penolakan, menang atas hinaan, dan atas rasa sakit. Saudara, Daud berespon benar saat ia dilupakan, saat ia dihina, ditolak, disakiti, dikecewakan, difitnah. Kalau Anda baca di Alkitab, terlalu banyak persoalan yang Daud alami. Sudah ingat bagaimana Daud ini adalah anak yang tertolak. Pada waktu Samuel memberitahu pada Isai ayahnya, kumpulkan anakmu, aku mau datang ke rumahmu. Salah seorang anakmu aku akan urapi jadi raja. Tapi lihat, Daud tidak diundang. Daud adalah anak yang dibuang. Dan Anda tahu, Daud juga alami hinaan. Dia alami yang namanya bahkan fitnaan. Rasa sakit karena disakiti. Tapi karena dia punya identitas diri yang benar. Dia tidak kalah, tidak hancur oleh semua hinaan, penolakan, rasa sakit. Tapi justru dia jadi pemenang. Lihat ayat yang dia tulis. Mazmur 27 ayat yang ke-10. Mari baca sama-sama. 2, 3. Sekalipun ayahku dan ibuku apa? Meninggalkan aku. Namun Tuhan menyambut aku. Lihat dalam Amplified Bible. Yet the Lord will take me up. Saat engkau ditinggalkan orang, saat engkau mungkin dilupakan orang, ditolak orang, ada Tuhan yang akan angkat hidup saudara. Katakan amin. Adopt me as his child. Tuhan adopsi kita. Makanya gak usah heran. Kita adalah anak-anak Tuhan. Sejak percaya Yesus, kita adalah ahli waris segala janji Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Nah, saudaraku, saya memberi nasihat kepada anak saya, Yehuda, di mana dia terus mulai aktif lebih lagi dalam melayani. Saya bilang begini, sebagai seorang yang melayani Tuhan, kita harus bisa punya identitas diri yang benar. Dan tidak usah terganggu oleh yang namanya penolakan, hinaan, bahkan rasa sakit yang mungkin orang bisa lakuin. Tapi kita harus belajar forgive and forget. Dan dengan cepat kita bisa move on. Saya bilang sama anak saya gini, kamu tahu papa ini sudah kenyang dengan yang namanya penolakan. Kenyang dengan yang namanya hinaan, bahkan disakiti. Tapi kita harus jadi pemenang. Karena hidup kita tidak ditentukan oleh semua itu. Hidup kita ditentukan oleh keputusan kita. Percayakan janji Tuhan. Katakan amin. Sudah jujur. Sudah saya mau tanya. Sudah yang terlibat dalam pelayanan. Sudah pernah enggak langsung diludahi orang di depan mata saudara? Pernah enggak? Kalau Anda dengar khotbah duduk di dekat pendeta, terus ada yang nyemprot-nyemprot, itu karena tidak disengaja. Saya masih ingat, saya pernah ketika saya baru mulai melayani, tiba-tiba ada orang marah dari agama lain. Dan dia ludahi saya berkali-kali. Jujur, yang namanya penghinaan saya sering alami. Bahkan saya ingat tahun 2002 waktu kita merintis gereja ini, kita masih belum punya apa-apa, sederhana sekali. Ada hamba Tuhan tamu dari Indonesia yang kita undang, kita biayai tiketnya. Ternyata ngomong sama seorang pengurus kita, itu Lukas masih terlalu muda jadi gembala. Kalau di Indonesia gak laku dia jadi gembala. Itu pengurus marah. Dan akhirnya cerita sama saya. Jujur, saya belajar ketawa dan berkata, gak apa-apa. Karena saya bukan mau paksa jadi pendeta. Tapi saya dipilih Tuhan. Saya tahu Tuhan yang akan memberi keberhasilan. Well, Anda tahu apa yang terjadi setelah sekian tahun. Saya dengar dari beberapa teman. Hamba Tuhan yang sama. Yang dulu berkata demikian. Berkata dan mengakui. Bagaimana pelayanan Lukas diberkati dan dipakai Tuhan. Hari ini saudaraku, jangan sampai engkau kalah dengan semua yang namanya rasa sakit. Tapi kita harus jadi pemenang. Sebab Tuhan memandang kita sebagai anak yang sangat dicintainya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Yang ketiga, kuasa dari identitas diri yang benar memaksimalkan potensi diri. Saudaraku, semua kita sejak kita kenal siapa diri kita yang benar di hadapan Tuhan, maka semua potensi-potensi, anugerah, talenta, karunia akan bisa berkembang dengan maksimal. Katakan amin. Daud bisa mengembangkan dan memaksimalkan setiap potensi yang terdapat di dalam dirinya. Kenapa? Karena dia punya identitas diri yang benar. Bahkan waktu dia belum siapa-siapa. Lihat, telinga para orang-orang yang di istana Raja Israel mendengar reputasi Daud, siapa dia. Lihat 1 Samuel 16 ayat 18. Jauh sebelum Daud mengalahkan Goliat, pada waktu Saul kerasukan setan,
Dan dibutuhkan seorang yang bisa memuji Tuhan. Lihat pegawai Raja Saul bilang begini. Lalu jawab salah seorang hambanya itu. Katanya kepada Raja Saul. Sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai. Siapa yang dimaksud? Daud. Orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. Anda tahu kan Daud kerjanya bukan pemusik. Daud kerjanya adalah apa? Gembala domba. Tapi lihat sampai dikatakan an excellent musician. Orang kalau sudah kenal identitas dirinya dengan benar dalam Tuhan, semua potensi dalam dirinya akan berkembang maksimal. Katakan amin. An excellent musician. Siapa yang ngajar dia? Nggak ada di penjelasan. Tapi dia jadi seorang pemusik yang excellent. Dan saya berdoa dalam nama Yesus. Dari tempat ini, sejak engkau kenal siapa identitas dirimu dalam Tuhan yang benar, akan muncul dari tempat ini an excellent musician. Cuma beberapa. Akan muncul dari tempat ini an excellent singer. Akan muncul dari tempat ini an excellent actors and actress. Akan muncul dari tempat ini an excellent businessman and businesswoman. Oh, kayaknya kau tidak percaya. Beri tepuk tangan yang meriah. Amin. Akan muncul dari gereja ini an excellent doctor. Akan muncul an excellent politician. Akan muncul an excellent pastor. Akan muncul orang-orang hebat. Karena engkau kenal siapa dirimu yang benar dalam Tuhan. Katakan amin. Bahkan ia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Yang kelak mengalahkan Goliat. Seorang prajurit yang pandai bicara. Kemampuan Daud untuk berbicara itu mulai maksimal sejak apa? Dia kenal kejadianku dahsyat dan ajaib. Katakan amin, saudaraku. Bahkan lihat elok perawakannya. Aha, ternyata saudaraku, penampilan itu penting juga. Katakan yes. Tuhan memang lihat hati, tapi manusia lihat apa yang di depan mata. Makanya jangan cuma jaga hati, juga jaga penampilan. Katakan amin, saudaraku. Ya, ada banyak orang luar berkata, kenapa Pak Lukas dan Bu Shirley sekarang tambah look younger dan sebagainya? Karena kita semua mau juga yaitu elok perawakannya. Bahkan sampai di luar sudah terdengar di BMC ada garlic club. Kelompok pemakan garlic. Ini tanda semua kita mau jadi orang-orang yang maksimal. Tepuk tangan yang mereka dan amin. Dan Tuhan menyertai dia. Kenapa saudaraku? Karena semakin Anda kenal siapa Anda sesungguhnya dalam Tuhan, semua potensimu akan berkembang luar biasa. Sebaliknya orang yang identitas dirinya buruk, semua potensinya akan mati. Yang keempat, yang terakhir, kuasa dari identitas diri yang benar mengembangkan potensi orang lain. Bukan hanya Daud mau terus mendekat pada Tuhan. Bukan hanya Daud menjadi orang yang menang atas semua penolakan, hinaan, bahkan semua rasa sakit. Bukan hanya Daud mengembangkan potensi dirinya dengan maksimal, tapi Daud juga mengembangkan potensi orang lain. Kalau Anda baca, Daud bisa mendidik dan mengembangkan potensi 400 orang-orang yang bermasalah. Yang Tuhan kirim dalam hidupnya, yang ada di dekatnya, sampai mereka berubah menjadi tentara elitnya Daud. Ayat yang terakhir buktinya. 1 Samuel 22 ayat pertama sampai yang kedua. Saat Daud masih dikejar Saul, mau dibunuh. Lihat. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Kumpul semua di Gua Adulam, tempat Daud bersembunyi. Tapi lihat ayat yang kedua, yang menarik. Berhimpunlah juga kepadanya, kepada Daud, setiap orang yang dalam kesukaran. Bukan konglomerat, tapi orang-orang yang banyak masalah, hidupnya lagi sulit. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, berarti utangnya banyak. Orang-orang yang bermasalah soal keuangan. Setiap orang yang sakit hati, orang-orang yang terluka. Lihat, Tuhan bawa mereka. Maka ia Daud menjadi pemimpin mereka. Dalam Amplified, he became a commander over them. Dia menjadi panglimanya, pemimpinnya. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dan kalau Anda baca kisah selanjutnya, 400 orang yang bermasalah. 400 orang yang mengalami kesulitan ekonomi. 400 orang yang sungguh-sungguh penuh dengan sakit hati. Mulai berubah jadi tentara Daud yang solid. Kenapa? Dimulai dari seorang yang bernama Daud pemimpinnya. Yang hidupnya kenal identitas diri dengan benar. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, Anda mau anak-anak Anda jadi orang hebat?
Anda mau orang-orang sekitar saudara jadi orang yang hebat? Sebagai gembala jujur, saya berdoa agar dari tempat ini muncul semua orang-orang hebat. Amin, saudaraku. Nah, dengar baik-baik. Lap yang bersih, dia akan bisa membersihkan kaca atau cermin yang kotor. Tetapi ketika lap itu kotor, maka semua kaca dan cermin yang bersih pun akan jadi apa? Kotor. Kalau saudara mau jadi berkat bagi komunitas dan keluargamu dan orang sekitar, pastikan hidup kita dipulihkan Tuhan dulu. Bersih dulu. Dan mari semua itu akan terjadi sejak engkau datang pada Yesus. Dan kau izinkan Tuhan membongkar isi hatimu. Sehingga setiap trauma, luka masa lalu disembuhkan. Dan ketika hidup mesti kain yang sudah bersih. Hanya kain bersih yang akan membersihkan jendela dan cermin yang kotor. Hidupmu akan jadi berkat sejak kita alami pemulihan identitas diri yang benar di dalam Tuhan kita. Kesimpulannya, bangunlah identitas diri yang benar di dalam Tuhan. Agar kita bisa menjadi berkat bagi komunitas kita. Dan apa yang kita harus lakukan, apa yang kita alami. Ada kuasa daripada identitas diri yang benar. Yuk kita beri bersama-sama, ada 4 poin kita akan baca. Yang pertama, mau terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena Tuhanlah perancang hidup kita. Dialah pencipta kita. Dan dialah yang kita bisa percayai tentang siapa diri kita sesungguhnya. Jangan mau ditipu oleh masa lalu. Jangan mau ditipu oleh keadaan. Jangan mau ditipu oleh setan. Oh, engkau enggak berhasil, engkau gagal, engkau enggak pernah layak, hidupmu kacau, dan sebagainya. Memang itu mungkin kenyataan di masa lalu. Tapi sejak engkau datang pada Yesus, engkau bertobat, terima Yesus. Percayalah, engkau dan aku, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita dicintai oleh Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan. Kita orang-orang berhasil, kita orang-orang yang paling bahagia. Katakan haleluya. Menang atas penolakan, hinaan, dan rasa sakit. Hidup ini memang keras. Tapi saat kita punya identitas diri yang benar, maka percayalah kita akan bisa mengalahkan semua. Memaksimalkan potensi diri. Dalam diri saudara ada banyak harta-harta karun yang Tuhan tanam. Akan berkembang sejak engkau kenal siapa engkau sesungguhnya dalam Tuhan. Dan kita akan mengembangkan potensi orang-orang di sekitar kita. Siapa mau jadi berkat bagi komunitas kita? Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan.